Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ayam viral dari negeri tetangga yang ternyata ini enak banget dimakan sama nasi hangat. Nagih dan bikin boros nasinya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 600 gram ayam. Aku pakai sekitar 8 potong ukuran potongan sedang. Kemudian ini kita marinasi dengan secukupnya perasan jeruk nipis. Tambahkan 2 bawang putih yang udah diparut. Tambahkan 3/4 sampai 1 sendok teh garam. Tambahkan 3/4 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur. Masukkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Masukkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Dan tambahkan juga 3 sendok makan tepung maizena. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kita marinasi ayam selama 15-30 menit sampai bumbunya meresap. Setelah dimarinasi, langsung aja kita goreng ayamnya. Goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai matang, luarnya garing dan kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya supaya matang merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Sekarang kita bikin bumbu cili padi atau bumbu cabai rawitnya. Bahannya yaitu 5 bawang putih, 8 bawang merah. Kita pakai chopper atau bisa juga dirajang manual. Tambahkan 2 cabai hijau besar yang udah dipotong-potong, 2 cabai keriting merah yang udah dipotong-potong, 7 cabai rawit, dan 5 cabai rawit hijau. Masukkan ke dalam chopper dan tuangkan 60 ml minyak goreng. Langsung aja kita proses sampai semua bahan tercacah, tapi jangan sampai terlalu halus ya. Cukup sampai tercincang kecil-kecil kayak gini. Langsung aja kita tumis di wajan atau pan yang udah dipanaskan sebelumnya. Tumis dan aduk sampai harum dan kira-kira cabenya matang. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Terakhir, tambahkan air asam jawa dari 1 ruas asam jawa. Sebelumnya ini udah aku rendam sama air panas ya. Aku aduk-aduk kemudian dibuang bijinya. Air asam jawa ini tidak boleh di skip ya teman-teman, karena itu yang bikin beda dari sajian yang lainnya juga. Selanjutnya kita masukkan ayam yang udah kita goreng tadi. Aduk dan campur bumbu cili padi ke ayam goreng sampai rata. Ini udah jadi, tinggal disajikan aja. Dan ini dia ayam cili padi yang sempat viral, ternyata bikinnya gampang dan terlihat sangat menggoda sekali. Teman-teman yang suka pedas bakalan cocok banget sama satu ini. Sajikan bersama nasi anget. Mantep banget. Dagingnya empuk, juicy. Terus bumbu cili padinya itu ternyata enak banget. Walaupun aku gak terlalu doyan sama yang pedas banget, tapi ini aku suka. Beneran deh, bikin boros nasi. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ayam bumbu rujak. Favorit deh satu ini. Ayamnya lembut dengan bumbu yang melimpah. Dimakan sama nasi anget mantep banget. Bisa juga dipanggang atau dibakar. Sama juga enaknya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama.
Langkah pertama, ambil 750 sampai 800 gram ayam atau sekitar 1 ekor ayam. Di sini aku pakai bagian paha semuanya ya. Tambahkan jeruk nipis untuk marinasi. Dan 1 sendok teh garam. Aduk-aduk sampai rata. Kalau sudah rata, ini kita tutup dan marinasi selama 30 sampai 60 menit. Bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas ya. Selanjutnya kita buat bumbu halus. Kita akan blender 6 siung bawang putih, 12 bawang merah, 3 cm jahe, 3 cm kunyit, 5 butir kemiri yang udah disangrai, 5 buah cabai merah besar, 12 cabai keriting. Kalau mau ditambah cabai rawit juga boleh. Setengah bungkus terasi yang udah dibakar. Tambahkan 80 ml minyak goreng untuk memblender sekalian untuk menumis. Selanjutnya ini kita blender sampai halus. Kalau sudah halus, selanjutnya siapkan wajan, masukkan bumbu halus, kemudian tambahkan rempah-rempah lain seperti lengkuas yang udah digeprek, 4 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan 2 batang sereh yang udah digeprek. Kemudian ini kita tumis sampai harum dan minyaknya keluar. Kalau sudah harum, dan pastikan ya bumbunya udah matang biar nggak bau langu. Selanjutnya ambil ayam yang udah kita marinasi tadi. Dan ini udah dibilas menggunakan air bersih ya ayamnya untuk menghilangkan bau amis. Masukkan ayam dan kita aduk-aduk sebentar. Tuangkan air sebanyak 300 ml. Tambahkan 2 sendok makan air asam jawa. Tambahkan 2 sendok makan gula merah yang udah disisir seperti ini. Dan kita aduk-aduk sebentar. Tambahkan 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk rata. Untuk garam, gula, kaldu jamur bisa menyesuaikan dengan selera ya teman-teman. Selanjutnya tuangkan 65 ml santan instan. Dan kemudian ini kita aduk sampai rata. Dan selanjutnya masak sampai airnya menyusut. Masak sambil sesekali diaduk ya. Kalau airnya udah menyusut, hasilnya jadi seperti ini. Ini udah cukup ya, jangan lupa koreksi rasanya. Bisa diangkat dan langsung disajikan. Dan ini dia ayam bumbu rujak yang dari tampilannya udah kelihatan maknyus banget. Dimakan langsung bersama nasi hangat, cocok dan bikin nambah nasi deh. Nah, kalau mau dipanggang atau dibakar dulu juga bisa. Bakalan ada aroma panggang atau bakar yang bikin tambah menggugah selera. Ini aku coba panggang juga ya. Sebelum dipanggang jangan lupa diberi bumbunya juga. Kemudian bisa dipanggang di oven atau air fryer. Panggang di oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 20-25 menit atau sampai terpanggang merata. Kalau udah selesai, bisa kita angkat dan sajikan. Nah, ini dia ayam panggang bumbu rujak. Ini juga nggak kalah enak, ada aroma panggang yang bikin tambah lahap makannya. Teman-teman cobain ya, selamat mencoba. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi.
Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ayam goreng bawang putih yang ternyata cara buatnya gampang banget, gak perlu ungkep, tapi ini enak banget, bumbunya meresap sampai ke dalam. Makan pakai nasi anget sama sambal, aduh ini cocok banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Karena kita mau bikin ayam goreng bawang putih, tentunya kita siapin bawang putih. Kemudian ini akan aku kupas dulu kulitnya. Biar praktis dan cepet, aku pakai blender serbaguna aja. Tinggal dipencet-pencet sebentar beberapa kali kayak gini. Kulit bawang putihnya auto terkupas. Ini kita butuh bawang putihnya sebanyak 12 ya. Kemudian kita buat bumbu halus. Masih pakai blender ya biar cepat dan praktis. Masukkan bawang putih, kemudian masukkan 8 bawang merah. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk. Dan tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Sekalian kita masukkan 1,5 sendok teh garam. Dan 2 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tuangkan air sebanyak 90-100 ml. Kemudian ini kita proses sampai halus. Pastikan benar-benar halus ya, supaya bumbunya nanti meresap sampai ke dalam. Kalau sudah halus, hasilnya udah halus seperti ini, bumbu halusnya siap untuk kita gunakan. Siapkan wadah. Kemudian ambil 1 kg daging ayam. Di sini aku pakai bagian sayap. Teman-teman bebas aja menyesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tuangkan bumbu halus. Dan tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Dan 1 sendok makan tepung maizena atau pati jagung. Aduk dan campur sampai rata. Kalau sudah rata seperti ini, beri tutup wrap dan boleh disimpan di kulkas. Kita marinasi ayamnya selama 1-2 jam. 15 menit sebelum digoreng, keluarkan dulu dari kulkas ya. Setelah dimarinasi, udah keluar dari kulkas. Ini udah aku diamkan di suhu ruang dulu sekitar 15 menit. Siap untuk digoreng. Jangan lupa ya, aduk-aduk dulu biar merata dan tepung sama bumbunya itu tidak mengendap. Kita goreng di minyak yang udah panas, di api sedang agak besar. Pastikan minyaknya udah benar-benar panas ya. Begitu ayamnya semuanya udah masuk, kita kecilkan ke api sedang. Goreng sampai kecoklatan. Sekarang ambil 1 bonggol bawang putih. Kemudian ini kita pisah-pisahkan dari bonggolnya. Selanjutnya geprek aja seperti ini bawang putihnya. Setelah digeprek, ini mau aku cuci dulu ya sebentar, ditiriskan. Baru kita kembali ke ayam yang lagi digoreng. Kalau bawahnya udah kecoklatan, balik supaya matangnya merata. Nah, setelah ayamnya dibalik, segera kita masukkan bawang yang udah kita geprek tadi. Bawangnya ikut digoreng sampai matang. Kalau ayamnya udah matang merata, angkat dan tiriskan. Kemudian kita besarkan api kompor, biarkan minyak benar-benar panas. Nah, di sini kita akan melakukan 2 kali penggorengan ya. Jadi kita goreng lagi ayamnya. Kita goreng lagi ayamnya di minyak yang panas. Goreng sebentar aja sekitar 1 menitan. Ini biar makin crispy bagian luarnya ya. Kalau udah garing, angkat dan tiriskan. Hati-hati ya, jangan sampai gosong. Ini dilakukan dengan cepat. Ayam goreng bawang putihnya udah siap untuk disajikan. Ini udah menggoda selera banget, aroma bawangnya wangi, dan bagian luarnya yang crispy menggoda selera. Biar makin mantap, kita bikin sambelnya dulu ya.
Ini dia bahan-bahannya udah aku potong-potong. Ada 8 bawang putih, 14 bawang merah, 15-17 cabai rawit atau menyesuaikan dengan selera, 5 cabai keriting, 3 buah tomat, dan setengah bungkus terasi yang sasetan. Pertama, panaskan minyak goreng di atas wajan atau pan. Kemudian kalau minyaknya udah panas, masukkan bawang putih dan bawang merah. Aduk dan masak sebentar sampai agak layu. Selanjutnya masukkan cabai rawit dan cabai keriting. Kemudian masukkan tomat dan terasi. Aduk sebentar dan kemudian kita beri tutup wajan atau pan. Ini kita lakukan supaya lebih matang merata dan gak kelamaan masaknya ya. Sesekali aduk tapi jangan keseringan diaduk, nanti bisa hancur. Kalau udah matang semua, bahan sambal dan terasinya udah wangi juga aromanya, pastikan udah bener-bener matang ya biar gak bau langu gitu. Kita angkat dan biarkan suhunya turun sebentar. Selanjutnya, biar praktis, aku akan bikin sambalnya pakai sambal maker. Nah, di sini tuh aku dari tadi pakai blender Philips 5000 series HR2223/70 yang udah ada aksesoris sambal maker seperti ini. Pakai sambal maker itu, tekstur sambalnya kayak diulek, nggak kayak pakai blender. Tambahkan 3/4 sampai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 3-4 sendok teh gula. Gulanya aku pakai gula aren, teman-teman juga bisa ganti pakai gula pasir atau gula jawa yang udah diserut ya. Proses bahan-bahan sambal tinggal kita pencet aja beberapa kali dan sebentar aja sampai tekstur yang diinginkan. Ini menurutku udah cukup, jangan kelamaan juga. Hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya benar-benar kayak hasil diulek pakai cobek dan ulekan. Aku pindahkan dulu ya ke piring. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kayak gini teksturnya nggak yang halus banget. Jadi masih ada yang kasar sesuai dengan tekstur sambal yang biasa kita bikin pakai cobek dan ulekan. Ini sambalnya udah menggoda banget sih. Sajikan bersama ayam goreng bawang putihnya. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Ayam goreng bawang putih dan sambal yang enak banget, dijamin bikin ketagihan. Ayam gorengnya bagian luarnya garing dan berbumbu. Ini krenyes-krenyes. Serta bagian dalamnya juicy dan empuk lembut, bumbunya meresap sampai ke dalam. Aroma bawangnya berasa dan gurih banget. Ini cocoknya langsung aja disajikan bareng nasi hangat dan sambal yang udah kita buat tadi. Ayam bawang putih yang gurih dipadukan sama sambal yang maknyus, ketemu sama nasi hangat. Masya Allah, ini enak banget. Masaknya gampang dan praktis karena aku pakai blender Philips 5000 series. Cukup pakai blender Philips 5000 series, bisa masak apa aja hanya dengan satu blender. Mulai dari ngupas bawang putih pakai aksesoris garlic peeler, bikin bumbu atau giling daging pakai aksesoris chopper, dan bikin sambal yang teksturnya kayak diulek pakai aksesoris sambal maker. Ukuran kapasitas jarnya cukup untuk satu keluarga ya, jadi pas banget sesuai dengan kebiasaan kita nih, ibu-ibu rumah tangga memasak di dapur. Selamat mencoba ya, ayam bawang putih dan sambal ala aku. Semoga bermanfaat, maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ayam goreng ala Korea yang renyah, berbumbu. Ini enak banget, dagingnya juga empuk, juicy, recommended deh. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama.
Langkah pertama, siapkan wadah bersih. Ambil 700 gram ayam yang udah dipotong-potong. Potongannya kecil-kecil atau teman-teman juga bisa kalau mau pakai bagian sayap atau paha aja ya. Kita akan marinasi dengan 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan atau diparut seperti ini. Tambahkan juga setengah ruas jahe yang udah diparut atau dihaluskan. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Tambahkan 3/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Tambahkan setengah sendok teh gochugaru halus atau cabai bubuk Korea. Kalau nggak ada bisa pakai cabai bubuk biasa atau pakai paprika bubuk. Tuangkan 80 ml susu cair full cream. Nah, ini biar daging ayamnya nanti tuh empuk dan juicy ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Beri tutup dan kemudian ini kita marinasi. Boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Marinasi selama 1 jam. Sekarang kita bikin tepung bumbunya. Masukkan 90 gram tepung maizena. Tambahkan 120 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 20 gram tepung beras. Tambahkan 1 sendok teh penuh bawang putih bubuk atau kalau ditimbang beratnya tuh sekitar 3 gram. Setengah sendok teh merica bubuk. Setengah sendok teh cabai bubuk Korea atau gochugaru. Kalau nggak ada pakai cabai bubuk biasa atau bubuk paprika. Tambahkan juga 3/4 sendok teh garam. 3/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, tepung bumbunya udah siap untuk digunakan. Sekarang kita bikin campuran sausnya. Siapkan wadah. Masukkan 2 siung bawang putih yang udah dicincang halus. Tambahkan 4 sendok makan saus tomat. Tambahkan 3 sendok makan saus gochujang atau pasta gochujang. Bagi teman-teman yang muslim, kita wajib pakai yang halal ya. Jadi perhatikan aja label halal di kemasannya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap asin. Tambahkan 3-4 sendok makan corn syrup atau sirup jagung. Karena nggak ada, ini aku pakai saus manis Jepang. Bisa juga diganti pakai madu. Tambahkan 25 gram brown sugar. Di sini aku pakai yang light brown sugar karena adanya itu. Ini juga bisa diganti pakai gula pasir biasa ya teman-teman. Aduk-aduk sampai rata. Sisihkan sampai siap untuk digunakan. Ambil ayam yang udah dimarinasi, kemudian tambahkan 4-5 sendok makan tepung bumbu yang udah kita campurkan tadi. Aduk sampai rata. Nah, ini kekentalan adonan basahnya menurutku udah pas ya. Aku cuma pakai 4 sendok makan aja tadi. Ambil beberapa potong ayam, balurkan ke tepung bumbu kering. Kemudian ini kita balurkan merata dan kibas-kibaskan. Langsung lanjut kita goreng di minyak yang udah panas. Goreng selama 7 menit. Kita goreng sampai warnanya tuh agak kecoklatan ya teman-teman. Di saat menggoreng jangan lupa balik supaya matang merata. Nah, setelah 7 menit digoreng, buih-buih dan suara penggorengannya itu juga udah nggak heboh. Angkat dan tiriskan. Aku lanjut menggoreng lagi ya sampai habis. Nah teman-teman, ini dia yang udah ditiriskan tadi, yang udah kita goreng. Nanti kita akan goreng sekali lagi supaya awet renyahnya. Teknik 2 kali penggorengan itu biasa disebut double fried ya. Nah, aku udah selesai goreng. Minyaknya juga udah diendapkan sebentar, kotorannya udah dibuang.
Kita goreng lagi ayam gorengnya selama sekitar 1-2 menit dan sampai berubah kecoklatan. Kalau udah berubah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia semua ayamnya udah digoreng double fried ya. Penampakannya aja itu udah bikin ngiler ya, padahal belum dibumbuin. Kita sisihkan sebentar. Masukkan saus yang udah kita racik tadi ke dalam wajan atau panci. Kemudian kita masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih dan meletup-letup. Sebentar aja ya masaknya, cukup sampai meletup-letup seperti ini. Ini udah cukup. Matikan kompor. Tuangkan ayam goreng yang udah kita buat tadi. Aduk-aduk dan biarkan bumbunya merata ke seluruh ayam gorengnya. Nah, kayak gini ya teman-teman, ini udah rata semua, ini siap untuk disajikan. Sajikan bersama taburan biji wijen seperti ini. Kalau mau dikasih potongan daun bawang juga boleh ya. Ini terlihat enak banget, aromanya juga udah berasa kayak di Korea. Langsung aja deh bisa dinikmati, dicemilin atau dimakan bersama nasi anget itu mantep banget. Ini luarnya berbumbu, lengket-lengket, manis, asem, pedes dikit, bukan pedes yang nampol gitu. Garing renyah di lapisan selanjutnya, dan daging ayamnya tuh lembut, juicy. Waduh, ini tuh nggak kalah deh sama resto. Selamat mencoba ya, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat menu spesial yang bisa kita buat sendiri di rumah. Ini lagi ngehits banget kalau mau beli sampai ngantri-ngantri. Ini bisa juga dijadikan ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 2-4 paha ayam filet yang udah dibersihkan. Ini aku pakai 2 ukuran besar. Kalau ukurannya kecil bisa pakai 4. Beri secukupnya perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada hitam bubuk atau lada putih bubuk. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur. Selanjutnya kita remas-remas dan campur rata menggunakan tangan bersih. Biarkan tercampur merata. Kalau udah merata, ini kita marinasi dan masukkan ke dalam kulkas selama 30-60 menit. Selanjutnya kita akan membuat sausnya. Panaskan pan di atas kompor. Beri secukupnya minyak untuk menumis. Masukkan 3 siung bawang putih yang udah dicincang. Tumis sampai harum dan agak kecoklatan. Jangan sampai gosong ya. Kalau udah harum, tambahkan secukupnya air. Masukkan 4 sendok makan saus barbeque. Tambahkan 2 sendok makan saus tomat. Tambahkan secukupnya garam sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh, menyesuaikan selera. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Setengah sendok teh lada hitam bubuk atau bisa pakai 1/4 sendok teh lada putih bubuk. Dan 1 sendok teh gula pasir. Dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Biarkan mendidih dan mengental. Kalau udah mengental dan mendidih, menurutku ini udah cukup, siap untuk digunakan. Angkat, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita buat pelengkap steaknya, yaitu di sini ada secukupnya kentang yang udah dipotong-potong dan juga udah direbus sebentar sampai setengah matang selama 8 menit. Goreng kentang di api sedang di minyak panas, goreng sampai garing dan matang. Kalau udah garing dan matang, kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan rebus secukupnya wortel yang udah diiris memanjang seperti ini. Kita rebus di air mendidih. Rebus selama sekitar 5 menit. Setelah 5 menit direbus, kita masukkan buncis yang udah dibersihkan dan dipotong-potong. Kita campur
rebus bersama wortel dan rebus selama 1-2 menit aja biar masih tetap crunchy dan segar sayurnya. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya langsung aja direndam dalam air dingin atau air es supaya warnanya tetap segar. Nanti kalau mau digunakan tinggal ditiriskan aja. Sekarang tinggal kita buat steak ayamnya. Siapkan pan. Di sini aku akan menggunakan grill pan dari Stein Cookware. Dibuat menggunakan coating 6 lapis granit teknologi Grablon kualitas Jerman, PFOA free dan FDA approved. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Panaskan pan di api sedang. Masukkan secukupnya margarin atau minyak goreng. Ini aku campur ya keduanya. Biarkan panas terlebih dahulu. Setelah panas, kita masukkan ayam yang udah kita marinasi. Ini tinggal kita grill aja. Tunggu sekitar beberapa saat, sekitar 3-5 menit. Kita balik. Dan kita beri saus barbeque yang udah kita buat tadi di sisi atasnya. Di sini kita gunakan api sedang agak kecil ya. Kita lakukan terus bolak-balik ayam setelah beberapa saat. Sambil kita beri sausnya. Lakukan sampai ayamnya matang. Ini aku suka saat dipanggang banyak bumbu atau sausnya. Jadi hampir semua bumbunya aku pakai. Kalau kalian suka penyajiannya sausnya tuh banyak dan becek, jadi saat dipanggang sausnya jangan dipakai semua atau cuma dipakai dikit aja. Jadi sausnya bisa disajikan bersama steaknya nanti. Kalau udah matang, angkat dan sajikan. Sajikan bersama dengan kentang goreng, wortel dan buncis rebus. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Dari tampilannya aja ini udah menggoda selera. Ini enak banget, bisa juga kalian jadikan ide jualan. Bumbu barbeque-nya terasa, ayamnya matang merata, sampai ke dalam-dalamnya juga udah matang, juicy, lembut, gurih. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat menu masakan spesial yang enak, yaitu ayam rica-rica. Gurih, pedas, nagih, ini mantep banget disajikan bersama nasi anget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 1 ekor ayam yang udah dipotong-potong dan dibersihkan. Taburi dengan perasan jeruk nipis atau lemon. Kemudian kita remas-remas campur merata menggunakan tangan bersih. Kalau udah, kita sisihkan, biarkan meresap. Aku diamkan sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, kita rebus ayam di air yang udah mendidih. Ini kita rebus sebentar aja, gak sampai matang. Kira-kira sekitar 6-8 menitan. Angkat dan tiriskan. Biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Setelah agak dingin ayam yang udah direbus, goreng di minyak panas di api sedang. Ini kita goreng bentar aja, jangan sampai kering. Balik supaya merata. Kalau kira-kira udah agak kecoklatan seperti ini, tapi nggak sampai kering ya, angkat dan tiriskan. Sisihkan sebentar. Siapkan bumbu halusnya, yaitu 3 siung bawang putih, 5 bawang merah, 10 buah cabai rawit atau bisa menyesuaikan selera, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 3 butir kemiri, dan 20 buah cabai keriting merah. Di sini akan aku haluskan menggunakan blender. Untuk memudahkan memblender, aku pakai secukupnya minyak goreng. Ini aku blender dulu ya. Dan ini dia hasilnya setelah di blender sampai halus. Siap untuk digunakan. Siapkan wajan, beri secukupnya minyak goreng untuk menumis. Sedikit aja karena di bumbu halus tadi udah pakai minyak goreng. Tumis 1 buah bawang bombay yang udah diiris-iris seperti ini. Tumis sampai harum dan layu. Kalau udah harum, masukkan bumbu halus.
Dan masukkan juga 4 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 1 batang serai yang udah digeprek, dan lengkuas yang udah digeprek. Tumis sampai harum, sampai kira-kira minyak dan bumbu terlihat memisah serta aromanya udah wangi. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ayam yang udah digoreng tadi. Dan kita akan menambahkan bahan yang akan membuat masakan kita menjadi lebih istimewa, yaitu kita tambahkan 4 sendok makan krimer kental manis Omela. Krimer kental manis Omela memiliki rasa gurih dan lezat, bisa kita gunakan untuk menambah kenikmatan berbagai minuman, penganan, dan masakan. Masukkan secukupnya garam, kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, dan secukupnya lada atau merica. Tambahkan secukupnya air, kemudian kita aduk-aduk rata. Kita masak, biarkan bumbunya meresap dan ayamnya matang. Setelah dirasa udah cukup, meresap bumbu ke dalam ayam dan udah matang, jangan lupa koreksi rasanya terlebih dahulu. Sesaat sebelum kita angkat, tambahkan 1 buah tomat yang udah diiris seperti ini dan 2 batang daun bawang yang udah dipotong-potong. Di sini aku juga tambahkan secukupnya daun kemangi, bisa di skip kalau nggak suka. Kemudian aduk dan masak sebentar aja sampai memberi aroma. Kemudian angkat dan siap untuk disajikan. Dari tampilannya aja udah menggoda banget, tiba-tiba langsung jadi lapar ngelihatnya. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Sajian ini semakin enak dan spesial karena tadi kita pakai omela. Dengan omela, masakan dan minuman jadi luar biasa, aroma menggugah selera, tekstur menggiurkan mata, dan rasa nikmat istimewa. Ayo coba omela, dapatkan pujian berlimpah. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.